Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa atma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang masih kita sandang pada Jumat kali ini, pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita bisa kita optimalkan dalam kehidupan kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadikan ibadah kita pada siang kali ini. Yang kedua, kita berselawat dan salam atas junjungan kita, kehambaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kita sebagai pengikutnya yang insya Allah konsisten serta mudawamah di dalam melaksanakan ajaran beliau. Dan insya Allah pula kita akan termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah dan Rasulnya, beberapa bulan kemarin ada satu orang yang memberikan satu definisi, dan itu berdiskusi tentang masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang profesor ini mengatakan bahwa orang yang beragama Islam, jihad itu perlu untuk bisa menumpahkan terlebih dahulu darahnya untuk bisa menggapai apa yang dicita-citakan bagi orang Islam tersebut. Kalau tanpa ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah, bukan dikatakan jihad. Padahal hakikat kalau seumpamanya kita melihat secara etimologi, dari secara bahasanya, bahwa orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kesungguhan ketika dia melaksanakan atau menyatakan detail dengan kata mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjihad untuk li'ila'i kalimatillah, menyiarkan agama Islam dengan peperangan. Tetapi yang dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala saat sekarang ini bukan dengan menggenggam senjata, bukan dengan menggunakan apa-apa ataupun dengan kekerasan, tetapi yang dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia untuk bisa bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah profesor tersebut dikatakan salah untuk bisa menafsirkan daripada ayat Al-Quran? Memang seperti demikian. Tapi kalau seumpamanya kita melihat daripada asbabun nuzul daripada ayat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penafsiran buat kita semuanya untuk bagaimana caranya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kau aku tunjukkan satu perdagangan yang sangat besar, di mana perdagangan ini adalah merupakan pembebasan engkau daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah tu'minuna billah, percaya dulu kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa tujahiduna fisabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan jiwa kamu semuanya. Artinya dengan bi amwalikum wa anfusikum itu mempunyai penafsiran yang sangat hebat. Bukan hanya sekedar dia itu memperjuangkan agama Islam sampai saat ini dengan memenangkan peperangan, tetapi bagaimana caranya untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada waktu beliau melaksanakan satu peperangan, dengan bagaimana caranya supaya beliau untuk bisa dengan kelemah lembutan, sebelum orang Islam tersebut diperangi, maka orang Islam tersebut tidak akan memerangi kepada orang yang lainnya. Tetapi kalau sudah diusik, nanti setelah tidak langsung itu adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam dakwah beliau pun untuk bisa melaksanakan satu hakikat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak dengan penuh kekerasan. Justru Rasulullah SAW pun ketika beliau berdakwah untuk bagaimana supaya Islam tersebut berkembang di Jazirah Arab, Allah menegur kepada Rasulullah SAW dengan kalimat yang sangat keras terhadap beliau. Dalam ayat Al-Quran yang dikatakan, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Ya Muhammad, jika tanpa ada rahmatku yang ada padamu, ketika engkau berdakwah, ketika engkau bisa melaksanakan satu pencerahan kepada manusia, jangan penuh dengan kekerasan. Artinya bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah pun dengan penuh dengan kelembutan. Apakah Rasulullah SAW pernah ketika beliau berdakwah melaksanakan satu kekerasan dan berapi-api di hadapan masyarakat dan para sahabatnya? Hanya satu kali beliau itu melaksanakan ceramah ataupun dakwah dengan berapi-api, karena mereka bukan karena kekalahan daripada orang Islam, tetapi bagaimana untuk bisa menyerukan kebaikan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Berarti secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita semuanya, menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana caranya untuk bisa berjihad, untuk dikatakan orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru bisa dikatakan dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia memberikan satu ilmu kepada muridnya. Seorang ayah bisa dikatakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia memberikan ma'isyah dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang perempuan atau wanita itu bisa dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama dia itu memelihara daripada keluarganya dan menjaga kehormatannya. Semua yang dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan memanggul senjata, tetapi bagaimana caranya untuk bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadikan jihad kita, kesungguhan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perhitungkan masuk ke dalam ridhonya. Allah akan bisa memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat singkat ini, marilah kita sama-sama bagaimana untuk bisa bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah kita yang belum pernah kita laksanakan selama seumur hidup. Apakah kita termasuk orang yang belum melaksanakan sholat sunnahnya? Apakah itu duhanya? Apakah taubatnya? Atau tahajudnya? Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seumpamanya kita termasuk orang-orang yang belum pernah menginfakkan daripada harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sosial, marilah untuk bisa sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seumpamanya kita termasuk daripada orang-orang yang minta ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan amalan kita akan bisa Allah ridhai dan Allah akan bisa memberikan satu tempat yang kita cita-citakan, yaitu surga
wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina